Saya memang memberikan satu saran kepada pemerintah ya untuk mengambil satu langkah-langkah konkret untuk mengakhiri polemik yang terjadi sekarang ini. Saya berpendapat bahwa masalah legitimasi itu penting dalam kekuasaan politik dan penyelenggaraan negara. Dan legitimasi itu kan terkait dengan masalah hukum, apakah dia legitimate atau tidak legitimate kan begitu. Dan seperti tadi saya ceritakan kepada Anda pada waktu peralihan kekuasaan dari Pak Harto ke Pak Habibie, kan juga ada persoalan legitimasi pada awalnya, tapi akhirnya terselesaikan melalui penjelasan-penjelasan kepada publik dan juga melalui sebuah putusan pengadilan. Jadi yang sekarang ini terjadi dari putusan MK ini kan masih akan berlanjut ya. Mungkin juga sedang terjadi gugatan, kemudian laporan kepada pihak kepolisian, kepada KPK karena dianggap ada kolusi di dalamnya, dan kemudian dilaporkan kepada Majelis Kode Etiknya Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam waktu dekat ini pasti hakim-hakim itu akan diperiksa oleh 3 orang anggota Majelis Kehormatan MK itu, Pak Jimli, Pak Wahidudin Adam, dan Pak Bintan Saragih. Dan ini kan akan menimbulkan pagunjang-ganjing terus-menerusnya. Putusan sih sebenarnya sah saja karena putusan itu diktumnya seperti yang kita pahami ya. Diktumnya menyatakan bahwa calon presiden itu bisa aja di bawah 40 tahun umurnya asal pernah atau sedang menjabat dalam satu jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Artinya udah nggak ada polemik mengenai diktum, sudah selesai. Nah cuman diktumnya seperti itu tapi hakimnya misalnya diberi sanksi oleh Pak Jimli, siapa tahu ya, saya nggak tahu akan seperti apa. Itu kan akan sedikit banyaknya mengganggu kredibilitas dari putusan hakim itu dan berpengaruh pada legitimasi. Dan karena itu sebenarnya pemerintahlah yang harus mengambil satu inisiatif untuk meredakan polemik-polemik ini. Apakah dengan mengundang para pihak untuk melakukan satu dialog untuk mengatasi satu problema, oleh karena agenda ketatanegaraan kita ini kan harus berjalan. Nah, karena itu saya mengusulkan pada pemerintah. Kenapa pemerintah? Ya karena memang nggak ada pihak yang bisa melakukan itu. Pengadilan kan pasif ya. Kalau nyuruh kita-kita ini atau nyuruh orang-orang di luar, ya kan sifatnya orang swasta. Sementara pemerintah yang harus mengatasi keadaan ini. Jadi pemerintahnya sendiri bersikap netral, siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden. Tapi yang paling penting adalah pemilihan presiden itu berjalan secara baik, sah, dan konstitusional dan tidak ada persoalan legitimasi. Itu yang saya sarankan kepada pemerintah untuk mengakhiri polemik ini.